Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita masuk kepada saat teduh. Kita siapkan hati kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan, penyertaan Tuhan, supaya Allah Roh Kudus memimpin kita di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau Engkau masih memelihara kami, menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Kami berdoa pada saat ini, kami rindu mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus berfirman kepada kami, dan Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya setiap kami, baik keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, boleh bersama mendengar firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, kita mau merenungkan seorang tokoh di dalam Alkitab, seorang yang mempunyai kehidupan. Pada awalnya, pada masa kecilnya, dia begitu bahagia, disayangi oleh orang tua, mendapatkan kehidupan yang nyaman, damai. Tetapi kemudian dia harus memasuki kehidupan yang penuh tantangan, kehidupan yang penuh ujian, kehidupan yang sulit. Marilah kita mau merenungkan perjalanan dan kisah daripada tokoh ini. Untuk itu mari kita membuka dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan memimpin kehidupan seorang yang masih muda yang bernama Yusuf. Tuhan mengasihi dia dan Tuhan mengizinkan segala proses pengalaman yang terjadi di dalam hidupnya sebelum dia diangkat oleh Tuhan, sebelum dia diberikan jabatan yang tinggi oleh Tuhan. Saudara sekalian, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Yusuf, dan itu membuat Yusuf mengalami proses yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Yusuf adalah pada waktu dia berusia kira-kira 17 tahun, dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, mengembalakan kambing domba. Di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, Yusuf menengok kakak-kakaknya di padang. Tetapi Yusuf mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, dan Yusuf memberitahukan itu kepada ayahnya, Yakub. Di sini kita belajar satu hal, bahwa pada saat itu Yusuf yang masih muda sudah mempunyai satu perilaku yang baik yang di atas kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Yusuf menjadi seorang anak yang baik, dan Yusuf juga mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, yaitu Yakub. Tetapi di sini kita melihat satu tantangan yang pertama, yaitu bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan kebencian daripada saudara-saudaranya sampai kepada niat untuk membunuh Yusuf. Pada satu kali ketika Yusuf datang menengok saudara-saudaranya di padang gurun, saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dan kemudian baju yang indah yang didapat dari ayahnya dilepas, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengalami masa-masa kita banyak di rumah saja, di dalam masa isolasi, dan kita tidak banyak bepergian, dan kita merasa agak tertekan. Tetapi bagaimana dengan Yusuf? Pada waktu dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, saya tidak tahu persis berapa lama Yusuf ada di dalam sumur itu, tetapi paling tidak 1 hari 1 malam Yusuf berada di sumur yang kering sebelum dia dijual sebagai budak kepada saudagar Ismail. Di sini tantangan yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah dia berhadapan dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang membenci dia, yang mau membunuh dia. Dan oleh karena peristiwa ini, Yusuf kemudian dijual sebagai budak kepada orang Ismail, dan Yusuf harus pergi ke Mesir. Yusuf harus meninggalkan keluarganya, harus berpisah dengan keluarganya. Ini satu pengalaman yang begitu membuat hati Yusuf tentunya merasa takut, merasa was-was, karena sebagai orang muda, selama ini dia belum pernah jauh daripada orang tua. Sebagai seorang yang masih muda, dia belum punya pengalaman meninggalkan rumah orang tuanya. Tetapi inilah
yang dihadapi Yusuf. Belum lagi dia juga ada perasaan kecewa terhadap kakak-kakaknya yang memperlakukan dia dengan kejam. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah tantangan pertama yang dihadapi oleh Yusuf. Tantangan yang kedua, saudara sekalian, pada saat Yusuf berada di rumah Potifar, di mana saudagar Ismail itu menjual Yusuf kepada kepala pengawal raja Firaun yang bernama Potifar. Kita tahu bahwa Potifar adalah seorang pengawal raja Firaun, seorang yang berpengaruh, seorang yang mempunyai kedudukan pada zaman itu. Dan Yusuf harus bekerja di sana. Pada awalnya tentunya Yusuf mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang rendah, sebagaimana layaknya seorang budak. Dia melakukan pekerjaan yang kasar. Tetapi akhirnya Potifar melihat bahwa Yusuf sebagai seorang muda yang rajin, yang baik, yang jujur, akhirnya dia diangkat oleh tuannya. Di sini kita belajar satu hal, saudara sekalian, di mana tadinya Yusuf seorang anak di rumah orang tuanya yang belum pernah belajar, mengalami pekerjaan kasar. Sekarang Yusuf harus bekerja, harus melakukan segala sesuatu oleh karena kedudukan dia sebagai budak. Tetapi Yusuf menjalani pekerjaan itu dengan baik, dengan tekun, dan dia tidak mengeluh. Saudara sekalian, ini adalah satu proses yang dilakukan, yang dialami oleh Yusuf. Ada satu kata-kata yang berkata, tidak ada mahkota tanpa salib. Kalau kita mau mencapai sesuatu keberhasilan, kita harus mengawali dengan pengorbanan, dengan kesulitan, dengan tantangan. Demikian juga dengan Yusuf. Dia mulai dari bawah. Dia mulai bekerja sebagai seorang bawahan, sebagai seorang budak. Tetapi Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya membayangkan saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf yang sudah menjual dia dengan kejam. Mereka sudah melupakan Yusuf. Tetapi Tuhan tidak melupakan Yusuf. Tuhan melihat, menyertai Yusuf, bahkan memberkati Yusuf. Saudara sekalian, di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Tuannya, Potifar, melihat kehidupan Yusuf, melihat perilaku Yusuf, melihat pekerjaan Yusuf, dan melihat kebaikan Yusuf. Potifar juga melihat satu kerohanian Yusuf. Yusuf menunjukkan perasaan takutnya kepada Tuhan. Dan ini juga dilihat oleh majikannya. Maka kemudian
Potifar mempercayakan kepada Yusuf tugas yang lebih tinggi. Segala sesuatu di dalam rumahnya diserahkan kepada Yusuf, kepada tangan Yusuf untuk mengelolanya. Jadi saudara sekalian, Yusuf seorang yang bertanggung jawab, seorang yang membuat rumah tangga Potifar diberkati. Di dalam ayat yang kelima, kita membaca bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Potifar merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran Yusuf. Ini adalah satu proses yang dijalani oleh Yusuf. Tetapi ada proses selanjutnya yang harus dihadapi oleh Yusuf. Satu ujian, satu tantangan, satu cobaan yang dihadapi oleh Yusuf, yaitu ujian akan kekudusan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara sekalian, ujian yang ketiga adalah ujian moralitas. Kita tahu saudara sekalian, pada zaman itu di Mesir adalah satu zaman yang tidak ada standar moral. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala. Mereka juga melihat contoh ataupun ibadah kepada berhala-berhala yang tidak bermoral. Jadi pada waktu itu di Mesir tidak ada satu standar moral. Dengan kata lain, banyak pada waktu itu orang-orang melakukan perzinahan, perbuatan dosa. Dan pada waktu itu kita tahu belum ada hukum Taurat yang diturunkan melalui Musa. Hukum Taurat yang diantaranya berkata jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, pada waktu itu orang-orang di Mesir melakukan perbuatan yang amoral. Tetapi Yusuf, seorang pemuda, seorang yang kira-kira umurnya masih 20 tahunan. Dan di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan Yusuf itu seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf seorang pemuda yang baik, yang manis sikapnya dan juga penampilannya baik, elok, yang membuat istri Potifar tertarik. Tetapi saudara sekalian, Yusuf menolak segala perbuatan yang berdosa. Yusuf menolak segala perbuatan yang melanggar di mata Tuhan. Ada dua alasan
mengapa Yusuf menolak perbuatan bujukan daripada istri Potifar. Yang pertama, Yusuf begitu menghormati majikannya, yaitu Potifar. Potifar memberikan satu tanggung jawab, satu kepercayaan kepada Yusuf. Dan di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8 dikatakan, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Yusuf seorang pemuda yang bertanggung jawab, seorang pemuda yang menghargai majikannya, seorang pemuda yang menghormati majikannya, seorang yang tidak mau berbuat yang menyimpang. Oleh karena itu, dia tidak mau berbuat dosa. Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan dia tidak mau melanggar perintah daripada Tuhan. Di dalam ayat ke-9 bagian B dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sekalipun Yusuf jauh dari orang tua, jauh daripada keluarga, jauh daripada bangsanya, tapi Yusuf tahu Allah melihat dia, Allah menyertai dia, dan dia merasa hidupnya dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Maka dia tidak mau melakukan dosa yang melanggar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 macam ujian yang saya sampaikan tadi dialami oleh Yusuf. Sebetulnya ini merupakan satu garis besar, tapi kita boleh mengambil kesimpulan dari apa yang kita sudah renungkan. Pencobaan yang pertama, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi saudara, kita belajar satu hal, Yusuf tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya dan jiwanya. Yusuf tidak membiarkan kepahitan, sakit hati terhadap saudara-saudaranya tinggal di dalam hatinya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengalami kecewa. Mungkin kecewa terhadap orang tua, mungkin kecewa terhadap sahabat, teman, saudara, ataupun orang lain. Tetapi Yusuf di sini memberikan teladan kepada kita. Dia tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh sakit hati. Yusuf melewati proses itu, dan Yusuf melewati dengan pertolongan dan kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, Yusuf tidak berpaling dari Allah. Sebaliknya, ia semakin berharap kepada Tuhan. Yusuf menjalani kehidupannya sebagai seorang budak di dalam pekerjaan. Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberikan kepandaian, memberikan kecakapan,
Yusuf boleh bekerja dengan baik dan berhasil. Dan yang ketiga, Yusuf adalah seorang yang menjaga kekudusan. Yusuf seorang yang menjaga kekudusan. Seorang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan begitu menghargai dia. Tuhan begitu memberkati dan juga memberikan segala anugerah kepada Yusuf. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, Yusuf dengan sabar menanti pembelaan daripada Tuhan. Kita tahu saudara sekalian, setelah Yusuf bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar dan dia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara, Yusuf tetap melakukan kewajibannya dengan baik. Dia dikasihi oleh kepala penjara. Dia menunjukkan sikap yang baik. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia. Dia boleh menghadap Raja Firaun. Dia boleh menafsirkan mimpi daripada Firaun. Dia boleh kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri dari Mesir, atau sebagai orang yang kedua di negara Mesir. Saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan Yusuf dengan sabar menanti waktu Tuhan. Saudara sekalian, pada saat ini kita harus banyak berdiam di rumah. Kita mungkin mengalami keadaan ekonomi yang menurun, ataupun kita mengalami satu keadaan yang kurang baik. Tapi pada waktu kita sabar menanti waktu Tuhan, pada waktu kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, satu kali Tuhan akan memulihkan kita. Satu kali Tuhan akan membela kita. Satu kali Tuhan akan mengangkat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh menteladani kehidupan Yusuf. Tuhan membuat kehidupannya berhasil. Dan Yusuf boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Yusuf dibela oleh Tuhan. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dan Yusuf menjadi orang yang menjadi berkat bagi Mesir dan keluarganya. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa penutup. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kisah daripada hamba-Mu Yusuf, biarlah boleh menjadi teladan bagi kami. Biarlah kami boleh mengikuti proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar merendahkan diri. Biarlah kami boleh belajar taat. Dan kami belajar takut akan Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar menjaga kekudusan daripada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan mengangkat kami. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan kami dan memberkati kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan, supaya kami boleh
mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan keluarga, dan kami ada di dalam tangan perlindungan, kasih, kesetiaan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya negara kami Indonesia diberikan berkat anugerah Tuhan. Pada waktunya wabah COVID-19 ini akan berlalu. Tuhan berikan hikmat agabudi kepada Bapak Presiden, para menteri, dan semua staf, semua yang menangani akan wabah COVID-19 ini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan atas mereka, kekuatan penyertaan Tuhan atas mereka, juga memberkati tenaga medis, dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, supaya mereka dijaga, dilindungi, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai kita berjumpa kembali pada waktu yang baik di masa yang akan datang.